Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fatimah akan menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran dikaji oleh orang-orang atau tokoh barat. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman kehidupan bagi manusia, dan Al-Quran juga terjaga keasliannya sampai hari akhir nanti. Dan bukan hanya orang-orang Islam saja yang membaca dan mengkaji Al-Quran, bahkan orang-orang dan tokoh Barat pun turut mengkaji Al-Quran, meskipun mereka memiliki tujuan-tujuan yang berbeda untuk itu. Lalu, bagaimanakah orang Barat mengkaji Al-Quran? Apa yang melatar belakangi ketertarikan mereka untuk mengkaji Al-Quran? Orang-orang Barat memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal ini. Di antaranya, mereka mempelajari Al-Quran dengan tujuan merusak Islam. Kemudian, ada yang mempelajari Al-Quran karena kekecewaan atau ketidakpuasan atas jawaban dari kitab mereka. Ada juga yang mempelajari Al-Quran karena rasa ingin tahu mereka tentang Islam. Baik, saya akan memberikan contoh dan penjelasan dua tokoh Barat yang mengkaji Al-Quran, yakni William Montgomery Watt dan Maxim Rodinson. Untuk contoh yang pertama, yakni William Montgomery Watt. William Montgomery Watt merupakan pakar studi-studi keislaman dari Britania Raya yang lahir pada 14 Maret 1909 di Skotlandia. Dari hasil kajiannya tadi, yang mengkaji Al-Quran, ia mengatakan bahwasanya pemahamannya tidaklah jauh berbeda dengan pemahaman umat Islam, yakni Nabi Muhammad merupakan orang yang ditunjuk untuk membawa pesan-pesan itu dari Tuhan, dan ia mengatakan bahwasanya kata-kata dalam Al-Quran bukanlah hal yang dibuat-buat oleh Muhammad sendiri. Kemudian tokoh yang kedua yakni Maxim Rodinson. Maxim adalah seorang orientalis Prancis yang lahir di Paris pada 26 Januari 1915. Hasil dari kajian yang dilakukannya pada Al-Quran, ia secara terbuka atau terang-terangan mencela Al-Quran sebagai kitab suci, meskipun ia juga menyatakan bahwa dirinya menghormati keyakinan orang Islam tersebut. Namun ia juga menambahkan dengan kalimat, "Tetapi saya tidaklah termasuk kategori itu, dan saya tidak ingin terjebak seperti apa yang telah dilakukan orientalis pada ungkapan-ungkapan yang samar untuk menyembunyikan kelicikan saya." Dari kajian terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh dua tokoh ini, terlihatlah jelas ada perbedaan di antara hasil kajian keduanya. William mengkaji dan mengakui bahwa ia sejalan dengan pemikiran umat Islam tentang Al-Quran secara halus dan berhati-hati. Sedangkan pemikiran dari Maxim ialah ia secara terang-terangan mencela Al-Quran sebagai kitab suci, namun ia mengatakan menghormati keyakinan umat Islam, tidak selaras dengan tindakannya mencela Al-Quran. Pada intinya, William setuju, sedangkan Maxim Rodinson menolak. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.